Halo, selamat malam. Baik lagi dengan gua Om Ardi Gendo, teman-teman. Langsung aja dua video langsung malam ini ya. Jadi teman-teman, banyak yang nanyain soal restrukturisasi kredit ya. Banyak banget ya ke gua melalui komen ya. Jadi mereka nanya tiba-tiba, Om, kenapa sih Om ketika saya melunasin tiba-tiba ternyata kata pihak banknya saya kena restruk sehingga jangka waktunya misalkan dari 3 tahun jadi 5 tahun ya. Ada juga yang ya seperti itu ya, udah ngelunasi, udah mau selesai, ternyata pas angsuran terakhir dia ngerasa itu angsuran terakhir, ternyata Pak 2 tahun lagi karena kemarin udah restra. Bisa nggak sih Om seperti itu ya nggak? Proses restrukturisasi kredit itu adalah kredit resmi ya. Jadi seperti gue bilang ya, alasan orang di restrukturisasi kredit banyak. Yang pertama, usaha lagi menurun ya kan, lagi kena imbas COVID misalnya kayak dulu kan. Terus ada force major misalnya kebakaran atau apa kan, hal lain lah, sehingga teman-teman harus direstrukturisasi kerja, dipanjangin waktunya, dikecilin angsurannya ya kan. Dan tentu saja teman-teman harus memenuhi syarat untuk mengajukan restrukturisasi. Usaha masih ada, ya kan? Teman-teman masih punya itikat baik, ya tentu saja kan harus seperti itu. Nah, gimana Om kalau misalnya kita datang tiba-tiba datang ternyata apa? Ternyata angsuran kita ternyata masih panjang ya. Seperti nih, pertanyaan ya gua mungkin nggak bisa share ke teman-teman ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk mengenai restrukturisasi kredit. Ini salah satunya aja nih, seperti gue bilang nih, ada yang 3 tahun jadi 5 tahun, ya kan? Ada yang tidak pernah tidak pernah terlambat tepat waktu. Ternyata ketika sampai akhir angsuran ternyata banknya bilang direstrukturisasi. Ada juga yang sudah mengajukan restrukturisasi, tiba-tiba kira-kira bisa diperbanyak lagi nggak bang? Seperti itu ya. Jadi seperti gue bilang di awal, itu harus ada restrukturisasi kredit, itu harus ada diperjanjikan ya, diperjanjikan dalam perjanjian kredit ya, itu saja. Persetujuan ada, permohonan ada, proses ada ya, seperti kredit biasa lah. Teman-teman mohon, analisnya memproses, nanti diputus oleh pemimpinnya dan diadministrasikan dalam perjanjian kredit. Seperti itu, sama seperti kredit biasa ya. Jadi tidak ada restrukturisasi tiba-tiba ya. Makanya kalau ada teman-teman yang merasa teman-teman tidak pernah restrukturisasi kredit, tiba-tiba waktu ke bank, kok banknya minta angsuran lagi kan? Padahal rasa-rasanya saya tidak pernah minta diperpanjang waktunya atau diperkecil kreditnya. Teman-teman boleh nuntut ya kayak gitu ya. Karena apa? Karena itu banyak terjadi teman-teman ya, apalagi kasus-kasus kemarin ya, seperti waktu COVID. Itu bank mungkin main restrukturisasi aja ya, tanpa konfirmasi ya. Paling nggak teman-teman dapat WA persetujuan, paling jawab iya gitu kan. Zaman dulu kan saking riuhnya kan waktu COVID kan, restrukturisasi dipercepat. Paling nggak teman-teman menjawab ya saya mau direstrukturisasi ya. Kalau nggak ada kayak gituan, teman-teman harusnya tidak direstrukturisasi. Teman-teman bayar normal, dan ketika jatuh tempo ya sudah bayar terakhir ya. Bisa dituntut nggak bisa teman-teman ya. Teman-teman protes lah ke banknya, ini kenapa saya nggak minta dikecilin angsurannya, dipanjangin waktunya, kenapa harus diperlakukan seperti itu misalkan. Karena teman-teman tidak merasa ada tanda tangan perjanjian kredit. Itu harus teman-teman ya. Namanya restrukturisasi kredit harus ada tanda tangannya, harus resmi, harus ada hitam di atas putih, karena itu pertanggungjawabannya ke OJK bagi bank tersebut dan dilaporkan ya kan. Restrukturisasi itu masuk dalam SLIK ya kan, seperti gue bilang di video-video sebelumnya. Jadi tidak ada restrukturisasi yang tidak masuk SLIK. Walaupun dia call 1 teman-teman lancar, kalau teman-teman restrukturisasi biasanya tetap ada catatannya di bank. Wah, ini kredit lancar, golongan 1, call kredit 1 lancar, tapi restrukturisasi boleh aja ya kan, ya nggak masalah ya. Ya itu pilihannya, daripada teman-teman bertahan dengan angsuran yang sama, teman-teman tidak bisa ngangsur misalkan seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, bang gimana kalau tetap nggak mampu, bisa nggak diperpanjang? Teman-teman ajukan saja ya, karena kalau mengenai perpanjangan atau enggak itu bisa dilakukan, bisa ya, sepanjang banknya mau kan, banknya merasa emang teman-teman masih layak kan, teman-teman memang masih kesulitan uang ya kan, dan teman-teman masih punya prospek. Bukan teman-teman yang usahanya sudah nggak ada sama sekali di restrukturisasi ya, itu nggak boleh kayak gitu ya. Jadi teman-teman harus tetap punya punya usaha, itu tetap harus berkembang dan akan maju suatu saat. Karena
teman-teman harus ngangsur lagi seperti kredit normal sebelum teman-teman diperkecil angsurannya ya. Jadi Bang juga ngeliat, oh teman-teman masih perlu diperpanjang restrukturisasinya ya gitu ya. Tapi kalau teman-teman memang nggak bisa, ya teman-teman ya mau nggak mau harus angsur sesuai angsuran awal ya. Tapi gimana Om, tetap nggak bisa Om? Ya sudah, ya teman-teman nunggak kan gitu ya. Karena Bang punya hak prerogatif untuk menolak permohonan teman-teman ya, menolak permohonan restrukturisasi. Panas banget ya. Gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau memang merasa perlu diperpanjang restrukturisasinya, ajukan aja ya kan. Nih Bang, saya masih belum mampu ya kan, cicilan normalnya 3 juta, saya masih bisa mampunya cuma 2,5 2 juta misalkan. Ya nggak masalah, ajukan aja ya. Sebenarnya teman-teman memang usahanya masih berjalan ya. Oke guys, itu aja yang bisa gue sampaikan. Baik lagi dengan gue Om Ardi Gendut. Sampai ketemu lagi.